Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, rekan-rekan seperjuangan, penasehat pimpinan cabang Persis Ujung Berung, Persis Celengkrang, ketua cabang Persis Ujung Berung bersama taskil dan anggota, ketua cabang Persis Celengkrang beserta jajaran dan anggota. Yang kami banggakan adalah panitia penyelenggara yang sangat luar biasa, sampai dengan pukul 2.25 masih tetap semangat dengan suaranya. Dan yang paling terpenting adalah 2 door prize lagi yang harus kita tunggu-tunggu dari Bapak Ketua Panitia kita. Terima kasih banyak atas penyelenggaraan Tafhim ini, kaderisasi pembinaan anggota dari tingkat cabang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tingkat PW, karena kalau tingkat PD kita sudah berpisah. Nanti di tingkat PW, di tahzim, kita mudah-mudahan bertemu lagi. Siapa di antara kita dari berapa jumlah? 40 orang ini, mari kita bersaing bertemu di tingkat PW. Para ikhwatu iman yang kami hormati, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kali ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berkumpul dalam suatu pembinaan kaderisasi yang tahun ini di kepemimpinan Persis baru ada pembinaan kader secara formal. Maka dari itu, mari kita sama-sama betul-betul untuk mengikuti kader pembinaan anggota dari tingkat cabang Tafhim, kemudian nanti di tingkat pimpinan daerah itu takwin atau takwin, kemudian nanti tahdzib, dan terakhir dari tingkat pusat tausik. Inilah yang kemudian Bapak sekalian, para ikhwatul iman sekalian, itu harus selesai pada tahun 2026. Maka dari itu, singkat waktunya, silahkan persiapkan untuk seluruh kader yang punya potensi untuk mengikuti kaderisasi formal di pimpinan pusat Persatuan Islam melalui Badiklat PP Persis. Ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini saya begitu kurang percaya diri, karena yang dihadirkan dan dihadapkan saya adalah orang tua. Pertama, kedua guru, yang ketiga rekan di atas saya, kemudian rekan searah saya, dan di bawah ada rekan saya yang menjadi bagian penerus. Tapi barangkali menjadi bagian untuk berikhtiar, untuk mohon membantu saya bekerja sama untuk meringankan beban ini. Saya memposisikan diri sebagai instruktur, agar kemudian saya bisa begitu ringan menyampaikan materi yang begitu berat terkait tentang ibadah rahman, dan ikhwatu iman sebagai peserta. Untuk kemudian di cabang ataupun di rumah ataupun di jamaah, para ikhwatu iman punya suatu tugas-tugas yang hari ini dibawa, tetapi ketika diklat ini mari kita samakan terlebih dahulu, agar kemudian apa yang bisa disampaikan bisa diterima dengan baik. Ada 4 hal yang harus ikhwatu iman jangan sampai ada di dalam diri. Yang pertama, jangan pernah berkata saya sudah tahu. Jika dalam pembinaan
ataupun dalam pengajian sekalipun ada suatu bahasa saya sudah tahu, berarti otak kita sudah menolak apa yang akan disampaikan. Dua, di dalam berorganisasi ataupun dalam pembinaan kader hari ini, yang kedua yang harus kita camkan adalah jangan berkata saya tidak bisa. Karena pembinaan kader bukan perkara saya bisa bukan dengan tidak bisa, tetapi adalah bagaimana militansi dan loyalitas seorang kader itu sedang dibina, ditumbuhkan. Dan yang ketiga, di dalam suatu pembinaan kader hari ini, ikhwatu iman juga jangan ada satu perkataan bahwasanya saya sudah bisa. Tadi tidak bisa, saya sudah bisa. Hal-hal inilah yang harus kita sama-sama camkan, karena hari ini materi tentang karakter ibadur rahman terkait tentang Al-Quran. Maka dari itu, Pak, lihat, ini ada airnya air keran, Pak ya. Air keran. Ini teh simulasinya. Saya akan menyampaikan, karena posisi saya adalah instruktur. Jadi pola pembinaannya ada 3. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga perilaku. Sikap dan perilaku ini yang akan saya coba sampaikan kepada ikhwatu iman. Tetapi terkait tentang pengetahuan, saya tidak akan masuk pada sisi pengetahuan, karena pengetahuan ikhwatu iman lebih dahulu daripada saya. Air yang ada di botol TGM ini ada teh. Kira-kira berubah tidak? Ketika belum dicampur, tercampur tidak? Tidak. Ya, ketika dicampur kira-kira berubah tidak? Berubah. Paminggang wajib panas sebenarnya ada cepet. Ya, hari ini kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana internalisasi nilai-nilai Quran kepada jiwa. Air yang ada di botol ini adalah jiwa ikhwatu iman. Sesuatu yang di luar ini kemungkinan bisa teh, bisa susu. Teruskan lagi air panas lagi. Aduh. Nah, turunnya berubah tidak? Berapa kali celupan kira-kira? Ya, semakin banyak celupan berubah kan? Berubah, Pak. Maka sebelum saya masuk pada karakteristik ibadur rahman, mohon izin saya berdiri dulu, Pak ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Hari ini saya bukan hanya ingin 100% menyampaikan tadi ya. Karena unsur pembinaan ini, yang pertama ada penyelenggara, kedua ada instruktur, ketiga ada peserta, ya, keempat ada apa lagi? Alat, ya. Jadi laptop, infocus, ini alat, Pak. Saya tidak ingin masuk ke sini, Pak. Kira-kira dari 4 unsur pembinaan kader Persis, yang paling utama yang mana? Penyelenggara, instruktur, peserta, atau alat? Coba, yang paling utama? Peserta. Da instruktur Pak atas kenging sertifikat abdi, Pak. Gitu. Sedangkan peserta sudah punya belum? Belum. Makanya hari ini saya akan coba menginternalisasikan Al-Quran pada peserta. Maka kita akan coba berikan di waktu-waktu menjelang asar, agak tunduh banyak. Hari ini metodenya akan moving class. Tadi kiri kanan Bapak sudah banyak ngobrol berapa kalimat dengan saudara-saudara Bapak kiri kanan belakang? Banyak? Nusa PC begitu ya? Nusa PC. Hari ini Bapak rela tidak meninggalkan sejenak
kedudukan tempat duduk Bapak untuk digeser dan dipindahkan oleh orang lain. Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Maka yang pertama saya akan menyampaikan 2 yel. Latihan dulu Pak. Yel pertama adalah yel semangat. Ya, yel semangat. Jika perlu dicatat silahkan. Yang kedua, yel instruksi. Ya, 1 yel semangat selamat. Pilih pinten dia. Pangdangu. Yel semangat. Yang kedua yel instruksi. Baik. Yel semangat dulu. Tadi di sejarah ada. Ya, visi misi Persis dugikeun ka 1 Persis itu 1 pemikiran. Apa Pak? 2 1 rasa dulu. 1 rasa. 3 1 suara. Rasa, suara. Yang ketiga 4 usaha. Pemikiran, rasa, suara, usaha. Siap? Ketika saya ucapkan kader Persis, 1 pemikiran, 1 rasa, 1 suara, 1 usaha. Latihan dulu. Kader Persis, 1 pemikiran, 1 rasa, 1 suara, 1 usaha. Gaduh pandangan Pak? Gaduh pandangan? Kalurkan Pak? Di situ gaduh. Siapa? Latihan. Instruksi semangat. Kader Persis. Siap? Bisa? Pulang. Kader Persis. 1 pemikiran, 1 rasa, 1 suara, 1 usaha. Itu yel semangat. Kedua, yel instruksi. Ketika saya bilang kader Persis, sami'na wa ata'na. Siap? Baik. Kader Persis, sami'na wa ata'na. Kader Persis, sami'na wa ata'na. Siap? Baik. Hari ini kita akan sama-sama sepakati ada beberapa pembelajaran pembinaan karakter ini yang polanya tidak pada alat, tetapi tujuannya adalah di peserta. Siap? Oke, peserta. Yang pertama, kegiatan kita akan moving class. Tempat duduk yang Bapak hari ini akan sedikit bergeser dengan kawan. Filosofisnya adalah kedudukan di jamiah tidak final. Ya, setelah kedudukan ada di atas harus mampu kembali sebagai kader. Jangan ada satu pemikiran ketika saya sudah menjadi ketua cabang, saya tidak lagi untuk membantu cabang. Maka hari ini filosofinya adalah 1, memberikan suatu sifat legowo. Di saat siapa yang menjadi kader terbaik Persis, memberikan tempatnya kepada saudara kita. Kedua, di Persis bukan mencari rupiah. Karena badai sabar apa gajinya? Golongan opat A, aya nu golongan opat A, B, C, D, atau separeng saya. Ya, makanya apa sih usahanya? Tidak ada Pak. Di Persis tidak ada mencari rupiah. Justru rupiahnya nominalisasinya adalah substansinya. Tetapi substansi eta teh kedah dielmuan. Elmuna aya dina surat Al-Furqan genep 3 dugikeun ka 77. 2. Nanti Bapak akan dihadapkan berhitung ya. Nanti hitungan 1 dari mana nih? Hitungan 1 itu kan ada 2 lapisnya. Hiji kaditu. Bapak terakhir ya. Bisa aja. Pak operator ikut ya? Nah, ikut. Nanti ke sini, bawa ke sini ya. Nah, siap ya. Kemudian nanti akan dirubah hitungannya menjadi kader Persis tapi diejah K A D E R P E R S I S. Nanti satu persatu siapa yang dapat K nanti berkumpul. Ya. Kemudian nanti sebagai
yang ketika sudah diklasifikasikan dengan huruf yang tadi, silahkan berkumpul. Setelah berkumpul, nanti ada lembar kerja beserta diklat. Saya sudah siapkan. Ketuanya menghadap ke saya untuk kemudian nanti dikerjakan, yang nantinya Bapak di akhir aktivitas itu ada hafalan. Jadi buat apa diklat selesai di infokus Pak? Tidak ada diinternalisasi kader. Jadi tujuan saya bukan di infokus Pak. Tujuan akhir saya adalah ada di peserta diklat. Seolah-olah yang menjadi tujuan tuh kedah megah tempatnya, kedah enak sajian makannya, bukan. Tetapi yang menjadi tujuan adalah Bapak. Wih, tadi teh sok tos sudah ada semangat belum untuk bisa mengembangkan Persis. Ya. Nanti setelah asar saya akan siapkan dari ayat 63 sampai 77 itu soalnya ada 15 soal, bentuknya dengan format Kahoot nanti. Setelah asar akan ada soal, ya. Bapak siapkan ponselnya karena hari ini dihadapkan dengan digitalisasi. Dan punten nu aya nu tercantiasa dibantu ya. Nanti di scan barcode untuk ujian. Oke. Siap-siap. Agar kemudian Bapak memahami alur pembinaan saya. Jadi kalau Bapak tidak memahami alur pembinaan saya, Bapak akan kemudian ada mengalami kesulitan. Begitu juga di jamiah. Di jamiah perlu adanya suatu target tujuan 5 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Dibuatkan skala besarnya. Kemudian nanti dipotong per tahun. Ini adalah bentuk bagaimana nanti di setiap kelompok Pak, ya, satu, berikan suatu internalisasi program melalui catatan. Kita itu terbiasa nggak dengan catatan? Maka beberapa kegiatan yang hari ini bentuknya pembinaan, ada filosofis yang harus Bapak senantiasa kenal apa sinyalnya. Baik, sampai di situ kegiatan kita. Masih ada 2 door prize lagi. Baik, kita akan berhitung dulu untuk mengkelompokkan masalah materi. Saya yakin Pak, atau segera tafsir Ibnu Katsir di bumi. Atau sana belah dieu. Nu dieu mana ieu? Aya? Alhamdulillah hiji. Aya tapi hiji. Aya? Aplikasi? Anu bentukna buku Pak. Aya? Ya, ada? Tafsir itu juga harus ada di dalam koleksi rak buku kita di rumah. Ya, pustaka kita harus ada. Bukan hanya Quran saja yang berbentuk bacaan, tetapi sudah ada tafsirnya. Nah, nanti Bapak, karena ini polanya pembinaan, saya berfokus kepada Bapak. Posisi saya izinkan untuk memandu kegiatan, ya, dan sebagai pelatih, Pak, bukan pengajar, ya, sebagai pelatih. Saya sebagai pelatih dan pemandu kegiatan di Tafhim Pimpinan Cabang Cilengkrang dan Ujung Berung. Mudah-mudahan lulus, Pak. Oh, terakhir, teka sobat yang terhormat dari trainer organizer, ya, pimpinan pusat Badiklat Ustaz Miftah Hilal. Ustaz, apakah aya nu terlulus teh itu? Insyaallah lulus. Oh, lulus. Lulus. Baik, siapa? Tarik nafas. Siap? Berikutnya, keluarkan kartu anggota. Ada? Siap. Kartu anggota. Tidak bawa? Siap. Karena kita ada simulasi hafalan Quran. Simulasi pertama, Bapak, instruksi pertama sebelum moving class, setelah Bapak mengambil kartu anggota, silahkan hafalkan niat Bapak. Ayo. Karena polanya bersumber kepada peserta, bukan saya, Pak, atau bukan alat, tetapi Bapak. Sudah? 01.014329.
1 itu nomor saya. Gitu. Jadi Pak Biki udah ngapal gini lah Pak, satu aja. Ayo. Ini kenapa penting? Bapak akan jadi delegasi pimpinan daerah ketika nanti ada lembar absensi, nama Bapak disertai dengan niat. Jadi penyelenggara panitia itu suka ada kolom niat kan? Tetapi tidak banyak setiap pimpinan cabang itu penuh dengan nomor niat. Sudah? Ya. Kelompok A, kelompok B, siapa yang akan mewakili? Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Simulasi menghafalkan niat. Ya. Nama dan niat. Nama dari Hardian. Nah, niat 01.01.46681.201. 201. Dari pimpinan daerah kota atau kabupaten? Cabang, Pak. Kota atau kabupaten? Kota. Baik. 1, 2. Ada yang simulasi? 010143375201. Kabupaten kota? Kabupaten kota? Masih kota, Pak. Ya, masih kota. Abdi, Ustaz Abdul, Ustaz Luki masih kota. Ngiringna ke ujung burung. Atau Serabi? Oh, atau Serabi. Satu lagi. Iya, Pak. Baik. Kami Cacar Rokmana. Niat 010118844201. 201. Siap. 1 itu. Ini simulasi. Baru simulasi. Simulasi ini, Pak, silahkan Bapak hafalkan dari sekarang untuk kemudian Bapak akan mewakili ketercabangan Bapak di ujung burung di tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Pasti ada kegiatan, Pak. Nuditaros niat. Selanjutnya, mari kita berhitung dulu, Pak. Jumlah kita ada berapa? Dari awal sampai akhir, apakah ada yang berguguran atau mundur teratur ada? Ada. Baik, hitung dari Kiki. Kiki 1. Terus 2. 11, Pak. 11. 15. Oh, Pak. 16. 17, 18. 19, 20. Pak, sabar. 22. Ini dua-dua nih. 22. 23. 24. 27. 27, Pak. 27. 29. 29, 30. 30. 31. Baik, berikutnya. Siap. Kader Persis, berapa jumlah hurufnya? 11. Siap? 11 ya. Hitungan yang tadi movingnya sesuai dengan urutan yang tadi. Siap? Menyebutkan huruf kader Persis. Kedua, nanti silahkan cari temannya yang berhuruf K. Yang kedua, ada huruf yang sama nanti, E1 dan E2. Dan yang kedua, ada S1 dan S2. Silahkan bergabung dengan temannya. Mulai dari Kiki. K. R. R, Pak. R. P. E. R. R lagi. R. S. S. I. S. Ulang lagi, Pak. K. A. A. Ya tidak ada, Pak. A. A. D. D. Dan R. R, Pak. Tadi apa? K, A, D, E. Kemudian R. P. E. R. S. I. S. A. Wahidi, Pak. K. K. A. D. D. E. R. P. P. Terus R ya. P. 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 Nggak ada Ki. R.
Ini R. P. P. Pak. E kedua. R. R. Ujungnya R. Siap. Sudah diingat-ingat huruf yang tadi? Ayo. Aduh. Tanya sebelahnya. Oh, apa udah? Baik, siap. Sudah, Pak? Jika Bapak lupa, tanya kiri kanan. Siap? Siap? Ya, siap. Siapa? Ulang lagi? Oke. Siap ya? Ulang lagi. Kader Persis. KADERPERSIS. Siap? Siap? Baik. Yel instruksi. Ulang. Yel instruksi. Kader Persis. Ulang. Yel instruksi. Kader Persis. Baik, mulai hitung. K. P. E. R. S. I. S. S. K. A. D. E. E. Berapa? E ya. E. R. P. E. R. S. I. I. S. K. WD Pak. K. Bapak A. A. D. E. R. P. Oke, sudah bios, wes. Iyalah. Yang terakhir. R. S. I. Ustadz S ya. Ustadz S. S ya. S2 ya. S2 ya. S2. Sudah Pak? Tulis di kertas hurufnya. Sudah? Tulis di kertas sudah? Sudah. Ingat Pak, pembinaan ini saya berfokus kepada peserta, bukan saya. Bukan juga infokus. Sudah? Silahkan K sampai dengan S kedua berdiri. Allah khairan jazak. Baik, instruksi ada di saya. Mohon perhatikan, instruksi ada di saya. Kegiatannya silahkan ponselnya dibalikan saja atau dimasukkan saya ke tas. Kegiatan kita akan ada interaksi dengan anggota. Ini momen penting, tidak akan terulang. Tafhim seumur Bapak cuma sekali hari ini saja. Tidak ada tafhim ulangan. Remedial. Tidak. Baik, sudah. LKPD-nya ditutup saja, Pak. Bapak belum bisa mengisi sebelum saya menerangkan materinya di depan. Belum, Pak. Ya, baik, instruksinya ada di saya. Kita akan masuk pada sesi materi dulu, karena ada 3 aspek yang harus disampaikan. Yang pertama sikap, 2 perilaku, dan yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan itu dalam presentasinya tidak 100%, hanya 20% saja. Yang lebih dominan ada di keterampilan. Jadi Bapak hari ini dengan kelompoknya masing-masing silahkan ada komunikasi, ada internalisasi pribadi, membaca ya kelompoknya, temannya, saudaranya ketika mengisi. Disitulah pentingnya bagaimana chemistry dapat dijalankan, begitu juga dalam jamnya. Baik Pak, kita masuk pada yang tadi Pak, logikanya Pak. Sudah berubah Pak air tehnya? Sudah ya? Dari air putih panas kemudian dikasih teh. Kira-kira dengan begini bisa dipisahkan Pak? Tidak. Bisa dipisahkan tidak? Tidak ya? Dengan cara apa kira-kira kalau memang bisa? Sulit. Sekarang saya akan masuk pada karakteristik Pak. Siapkan pensilnya dan catatannya. Satu pertanyaan yang saya akan sampaikan sebelum masuk pada karakteristik Ibadur Rahman. Pertanyaannya adalah gambarkan dengan satu kata sikap, perilaku, perangai diri sendiri yang bisa menggambarkan itu jati diri Bapak.
Tuliskan dengan satu kata bahwa kata itu mewakili, ya, mewakili kepribadian Bapak, baik hati, lisan, tingkah laku. Silahkan, boleh 2, boleh 3 kata. Kira-kira bahasa apa yang bisa menggambarkan bahwa itu karakter Bapak? Bapak, contoh jiwanya rajin, jujur, dermawan. Silahkan gambarkan dengan satu kata. Karena saya akan masuk, ini agak sulit ibadur rahman. Karena ada elemen yang secara utuh dan kemudian secara materi harus masuk gitu. Ditulis saja, tulis. Dijawab, ya, ditulis. Jawabnya ditulis. Langsung aja ditulis jawabannya. Sudah? Jawabannya gitu, Pak. Oh, sudah? Baik, sudah? Dengan kata yang tadi, kira-kira bisa keluar nggak dari jiwa Bapak? Kata yang Bapak tulis menggambarkan sikap pribadi Bapak yang Bapak tulis itu dengan satu kata, 2 kata itu, kira-kira bisa keluar nggak dari jiwa Bapak? Bisa ya? Ini permasalahannya, Pak. Ketika air putih dan teh itu menyatu dan sulit untuk dipisahkan, tetapi yang namanya karakter dengan jiwa, dengan pribadi, itu kemungkinan bisa masuk, bisa keluar. Oke, paham? Bagaimana bisa meneguhkan jiwa karakter seseorang dengan sifat itu ke jiwa Bapak untuk terus istiqomah ada jiwa itu. Contoh, di sini ibadur rahman ada beberapa sifat, ada 11 sifat yang harus Bapak masukkan ke dalam jiwa Bapak. Kalau komputer mah kudu diinstal heula, Pak. Ya, dipatenkan, Pak. Ya, Isan. Coba hari ini kita akan menginternalisasi Quran pada jiwa kita. Yang mana jiwa kita itu siap untuk menerima sikap karakteristik ibadur rahman. Yang mana jiwa ini harus bersih. Jadi anu sok bohong, anu susah Pak, ya, susah untuk masuk. Makanya hari ini kita akan coba, ya, jiwa-jiwa yang hadir di kegiatan pembinaan kader ini bisa tidak? Karena ada satu karakteristik. Jika Bapak hari ini bisa menjawab karakteristik pribadi, pertanyaan kedua, apa karakteristik sebagai anggota Persis? Contohnya ayatina ki akide. Ya, jika Bapak ingin mencari karakteristik anggota Persis, ulah ke mana-mana jawabannya, pastikan aki akide. Kalau sudah ada jawabannya, silahkan tulis. Sudah? Tos hatam tajan ki akide. Baik. Pak, izin dibantu Pak untuk yang peta konsep. Peta konsep. Ya. Saya sudah buatkan Pak. Peta konsep bagaimana karakteristik Bapak sebagai anggota Persis sesuai dengan Ki Akide 2022-2027. Diri satu kata pribadi. Ya, sudah Pak? Agengan Pak. Iman kehanap otak iya nya jadi. Oh nih, Pak. Nah ini karakteristik yang tadi udah betul? Betul. Nah, ini peta konsep materi tafhim takah ini yang atasnya Pak, dibesarkan Pak. Jadi hari ini kita berlama-lama beranggota Persis, tapi ketika ditanya apa karakteristik anggota Persis sesuai dengan kakide, nah harus kiranya saya bantu Pak. Tidak sudah gengan. Karena dari saya aja sudah kecil. Karakteristik anggota Persis menurut Ki Akide. Jadi saya belum masuk ke karakteristik ibadah rahman Pak. Belum nih. Yang tadi secara pribadi Bapak mampu menggambarkan jiwa Bapak dengan satu kata itu. Sekarang kita akan masuk karakteristik anggota Persis menurut Ki Akide. Yang pertama harus tahu dulu apa definisi anggota. Satu, gabung dengan jamiah Persis.
Di situ ada aturan, ditaati aturannya, kemudian bisa masuk pada induk atau otonom, dan yang terakhir tunjukkan KTA anak. Matak tadi kunaon ditaruh KTA. Besi nutunya anak teh tegaduh KTA bukan anggota Persis. Bukan anggota Persis. 2. Identitas jamaah. Pasal 9 ayat 2 dan 3, definisi anggota. Masuk ke atas, ke bawah. Identitas jamaah. 1. Bagian dari al-jamaah. 2. Ada komitmen menegakkan syariat. Bapak hari ini ada nggak komitmen untuk menegakkan syariat? Syariat paling tidak 2, Al-Quran dan Sunnah. Terus ayat mana yang Bapak hafal kemudian Bapak masuk diinstal kepada jiwa, yang jiwa itu tidak bisa keluar Al-Quran itu kepada jiwa Bapak. Kemudian ini basisnya Quran dan Sunnah, kafah, identitas. Berikutnya ke bawah. Ini kewajibannya Pak. Ketika berbicara tentang karakteristik anggota Persis, lihat kewajibannya. Pertama, menjaga nama baik Persis. Jadi Persis baik itu oleh anggota, oleh Bapak. Kemudian menjadi teladan uswah hasanah. Abdi di pemuda Pak, baiatna hafalnya nih Pak. Jadi teladan untuk diri, keluarga, dan senantiasa sholat berjamaah ke masjid pemuda Pak. Di pemuda tahun terakhir tahun 2018, ketua pemuda di Cicendo. Kemudian saya di tahun 2000 angkatan Ustadz Eka, ya Ustadz Eka, saya banyak digembleng dengan Ustadz Eka almarhum. Makanya hari ini jika tidak faham tentang baiat, maka maka akan diragukan keanggotaannya. Sekarang Bapak hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan karakteristik ibadur rahman, tetapi instalisasi tentang karakter anggota di Persis saja Bapak belum masukkan ke jiwa. Bagaimana bisa seorang anggota Persis memberikan uswah kepada yang lain, membawa Al-Quran? 3. Membela Islam dengan harta dan jiwa. Sudah sejauh mana kita bisa membela Islam melalui wadah jamiah Persis? Kemudian yang keempat, mengajak keluarga ikut kegiatan Persis. Riweuh Pak, lamun keluarga, istri tidak ikut Persis, Bapak ikut Persis, pasti bakal ada beberapa kegiatan yang tidak sama. Tidak sama. Kemarin Abdi disumpingan ke Ustadz Tauhid di pimpinan daerah Kabupaten Bandung terkait sosialisasi Ma'had Ali. Ma'had Ali itu lembaga formal Persis yang harus ada. Di Kabupaten baru berjalan 2 semester. Yang akan mengikuti kegiatan atau kuliah di Ma'had Persis Ali di PD Persis Kabupaten Bandung diserahkan Pak, masih terbuka. Ada 2 prodi, ya pemikiran Islam dan ilmu hadis. Kemudian nih membayar iuran bulanan. Gitu. Maka nanti dicek bendahara PC Ujung Burung, PC Cilengkrang sudah berapa saldo. Kemudian mengembangkan pemahaman Quran dan Sunnah. Terus Pak, berikutnya hak anggota, pembinaan bimbingan agama pendidikan. Maka kalau di dalam Persis tidak berjalan pendidikannya, tidak berjalan dakwahnya, akan sulit untuk bisa mengembangkan. Karena itu menjadikan hak keanggotaan sebagai anggota Persis. Kemudian bantuan hukum, menyatakan pendapat, hak suara, memilih dan dipilih. Ini hak anggota. Terus Pak, ada larangan dan sanksi, perbuatan bertentangan dengan Islam. Kemudian melanggar keyakinan, merugikan, mencembarkan nama baik, menyalahkan aset jamiah, dan sanksinya peringatan, pemberhentian sementara atau permanen. Inilah karakter anggota. Sekarang Bapak sudah membaca, coba install kepada jiwa. Ketika sudah diinstal, jangan sampai keluar. Sudah? Baik. Pengetahuannya sekilas saja Pak, karena akan kita lebih dominasi ke kegiatan Bapak workshop. Sekarang pertanyaannya, seperti apa ketika kita sudah menginstalisasi suatu kata yang menggambarkan jiwa kita, terus diinstal orang, mau tiasa dicabut deh. Kemudian instalisasi bagaimana kewajiban dan hak anggota sebagai anggota Persis diinstal kepada jiwa, mau keluar deh. Sekarang ada tugas di tafhim ini untuk menginstal karakteristik ibadur rahman.
Pak lebat karena Hanap nanya, Hanap Pak. Tos Pak. Yang saya lakukan metodenya adalah metode deduktif. Ya, menyampaikan secara utuh globalnya untuk kemudian Bapak akan menginduktif ya, menginduksi materi-materi yang akan disampaikan. Silahkan nanti file-file yang sudah dikirim oleh panitia dan instruktur bisa Bapak menginduksi sendiri. Saya adalah fasilitator, pelatih dan pemandu saya. Apa saja karakteristik yang harus Bapak install kepada jiwa Bapak, yang mana karakter itu harus tertancap benar dalam jiwa Bapak? Paling tidak ini ya. Ini ada pendahuluan, tadi yang sudah materi pelatihan tafhim, kemudian susunan materi. Ini tujuannya memahami konsep karakteristik ibadur rahman, kemudian khususnya memahami menerapkan ini nih. Jadi kata ini bukan asal kata Bapak baca. Kata ini harus menjadi bentuk perilaku Bapak. Bukan hanya difahami tapi diterapkan, kemudian setelah ditanam, setelah diterapkan kemudian ditanam. Bisa tidak Pak? Jadi Bapak membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 77 itu bisa tidak masukkan ke jiwa Bapak, kemudian si karakter itu jangan sampai hilang. Karakter apa yang Bapak harus install kepada jiwa Bapak? Ke bawah. Nah, ini proses kaderisasi di Persis, kita masuk pada ini nih, kader ibadur rahman yang ada di tafhim. Nanti Bapak akan mendapatkan karakter ashabun hawariyun di pelatihan kaderisasi berikutnya. Kemudian karakter zu'ama, muharrik, ulama dan mufakir di level berikutnya. Kita ada di sini. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita menginstal karakteristik ibadur rahman? Apa saja? Satu. Ada dua. Di dalam slide yang dibuat oleh Badiklat PP Persis ada dua. Yang pertama dasar. Dasar itu tentang sholat, infak, keluarga. Sudah bisa tidak terkait tentang sholat? Sholat 5 waktu mah terus otomatis Pak. Ya, berjamaah di masjid awal waktu terus otomatis. Ulah diganggu tahu Pak. Ya, ulah diganggu. Kemudian infak juga jangan diganggu Pak. Sudah otomatis. Dan yang terakhir adalah keluarga. Keluarga 1 minggu ini sudah disampaikan ke pendamping Bapak, ke anak Bapak ayat yang mana, surat yang mana, dan sudah diinstal tidak kepada anak Bapak. Berikutnya, inilah penguatnya yang harus Bapak install kepada jiwa Bapak untuk melatih. Sudah diinstal dengan karakter bawaan dari awal yang tadi, kemudian sudah diinstal karakter anggota Persis, dan sekarang Bapak-bapak harus menginstal bahwa karakteristik ibadur rahman harus disampaikan hari ini, dan itu jangan sampai lepas. Kenapa? Karena tidak seperti air teh Pak. Iya mah tetiasa. Bisa kemungkinan lebat keluar deui, ya. Bisa kemungkinan rajin tahajudna, bisa kemungkinan los yang tahajud gitu. Jadi upami Bapak tos tiasa ngarutinkeun tahajud, nanti ada masa-masa usia yang sudah sepuh, itu sudah bisa rutin Pak. Seperti abdi mah mau tiasa rutin Pak, pasti aya bolong-bolongna. Maka dari itu bagaimana itu bisa diinstal? Guru abdi Ustaz Nasruddin Sarif kamana wae harita nuju TITN di Sumedang, anjeunna terus tahajud Pak. Nuju waktu di pesantren bentar, oke anjeunna tahajud. Dugikeun ka saum Pak, saum Senin Kamis 13 14 15 anjeunna masuk. Nuju TITN saum Pak. Itu bisa tidak? Karakteristik itu. Ini yang tidak ada di Persis. Ini yang tidak ada di ormas-ormas yang lain. Maka dari itu, inilah yang harus Bapak kuatkan dan install baik-baik, pahami baik-baik bahwa karakteristik ibadur rahman ini harus Bapak install ke dalam jiwa Bapak, yang itu tidak boleh keluar lagi. Takut neraka jahanam, tidak syirik, menuntut ilmu, berharap taufik, tawadu, memelihara kehormatan, memelihara diri dari perbuatan sia-sia, membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak membunuh, tidak saksi atau tidak bersumpah palsu.
Maka dari itu, Al-Quran tidak bisa kita langsung terapkan sebelum kita baca terlebih dahulu. Baik, instruksi berikutnya, silahkan buka ponselnya. Silahkan buka Quran surat 25 ayat 63. Kita akan baca, Pak. Kita akan baca Al-Furqan surat 25 ayat 63. Teknisnya saya dulu, nanti diikuti oleh Bapak. Assalamualaikum. Surat Al-Furqan. Enam puluh tiga wa ibadur rahman. Baik. Setelah ini Bapak akan mengisi LK. Setelah itu nanti saya siapkan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal di Kahoot. Sudah, Pak? Mohon seluruhnya mengikuti. Ini ada tabrakan suara, Pak. Sareng benjang. Cek. Cek, cek, tes. Cek, cek, tes. Cek. Saya sonten ya. Sudah? Baik, taus dulu ikut. Saya dulu nanti diikuti oleh Bapak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cek 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 tis. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Cik cik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wabdi diauskeun terjemahannya karena akan mengisi nanti. Ada jawabannya di sini. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Walladzina la ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ
Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. والذين يقولون ربنا واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam syurga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan sambut dengan penghormatan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayatnya yang akan kita sekalian install pada jiwa. Sebelum Bapak install, hafalkan dulu ayatnya. Sebelum Bapak terapkan, sebelum Bapak amalkan, hafal dulu. Jadi baca dulu, pahami dulu, kemudian hafalkan. Setelah hafalkan, masuk Pak jiwa. Iya Pak, kunaon abdi di pasien ibadah rohman numpang beratna itu. Karena ini tidak bisa Pak. Hasilnya tidak bisa nampak. Oleh saya tidak bisa. Yang bisa dihasilkan oleh Bapak sekalian. Masalah jiwa, masalah hidayah, abdi tetiasa Pak, ya. Tidak ada suatu campur tangan instruktur masalah hidayah. Hidayah Allah Pak. Makanya inilah yang hari ini kenapa begitu penting pembinaan kaderisasi ini di Tafhim ini, karena ayatnya yang harus Bapak install. Dan ketika sudah diinstal, kemungkinan jangan keluar dari jiwa Bapak. Sudah Pak ya? Ada 20 menit lagi. Nanti Bapak tinggal induksikan materi ini melalui tafsir yang ada di buku di kitab Bapak yang ada di rumah atau di forum taklim. Karena ini bukan forum taklim Pak. Ini adalah forum penyampaian yang begitu singkat, makanya butuh metode yang disampaikan agar kemudian 63 sampai dengan 77 itu bisa masuk dan bisa diinstal oleh Bapak.